Administrasi Bisnis 2018, FISIP Unila. Di sini saya akan menjelaskan tentang komersialisasi dan transfer teknologi. Apa itu komersialisasi? Menurut para ahli, Skate dan Mobin menjelaskan komersialisasi merupakan proses untuk mentransmisikan dan mengubah pengetahuan yang dihasilkan di pusat-pusat penelitian untuk berbagai jenis kegiatan komersial. Menurut yang kedua, menurut Fakor, komersialisasi didefinisikan sebagai proses memperkenalkan produk atau layanan di pasar untuk memperoleh laba dan proses mengubah suatu menjadi kegiatan komersial. Selanjutnya, pengertian teknologi. Menurut Purbahawajah Harahap menjelaskan bahwa penggunaan kata teknologi pada dasarnya mengacu pada sebuah ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang cara kerja dalam bidang teknik, serta mengacu pula pada ilmu pengetahuan yang digunakan dalam pabrik ataupun industri tertentu. Definisi ini tentu saja sangat mengacu pada definisi praktis dari teknologi yang banyak ditemukan pada pabrik dan juga industri tertentu. Lalu menurut pendapat ahli yang kedua, Miarso menjelaskan, teknologi merupakan suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses yang berjalan tersebut dapat menggunakan atau menghasilkan produk tertentu, di mana produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lainnya yang telah ada. Lebih lanjut, disebutkan pula bahwa teknologi merupakan suatu bagian dari sebuah integral yang terdapat dalam suatu sistem tertentu. Maka dapat disimpulkan, komersialisasi merupakan proses membangun jaringan distribusi untuk memperkenalkan produk baru atau layanan yang bertujuan untuk memperoleh laba. Sedangkan teknologi dapat disimpulkan merupakan keseluruhan dari metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri-ciri efisiensi dalam membantu kehidupan manusia. Selanjutnya, transfer teknologi, disebut juga dengan komersialisasi teknologi, merupakan proses memindahkan kemampuan pengetahuan, teknologi, metode manufaktur, sampel hasil manufaktur, dan fasilitas antara pemerintah, universitas, dan institusi lainnya yang menjamin bahwa perkembangan ilmu dan teknologi dapat diakses oleh banyak pengguna. Hal ini penting demi perkembangan lebih lanjut dengan penggunaan menjadi sebuah produk, proses, aplikasi, material, dan produk jasa baru lainnya. Lalu selanjutnya, waktu dan keterlibatan hasil penelitian lain juga mempengaruhi nilai transfer teknologi, seperti contohnya elektromagnetik, yang ketika ditemukan tidak diketahui nilai komersialnya. Namun sekarang elektromagnetik banyak dijumpai di berbagai peralatan elektronik. Teknologi jarang diumumkan atau dikomersialkan ke publik karena sulit untuk mengukur biaya pembuatan suatu teknologi tersebut. Hal itu yang membuat teknologi lebih banyak menggunakan lisensi daripada komersialisasi. Contoh dari teknologi yang ada saat ini di pasaran yaitu teknologi seperti aplikasi Gojek yang diciptakan oleh Nadiem Makarim, yang sebelumnya telah ada aplikasi serupa berupa transportasi online seperti Uber. Gojek adalah perusahaan startup yang menjadi pelopor layanan ojek online di Indonesia. Gojek didirikan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Kegiatan Gojek bertumbuh pada 3 nilai pokok yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Menurut laporan lembaga riset CB Insight dalam The Global Unicorn Club, Gojek sudah menjadi startup bergelar Dekakorn. Dekakorn adalah istilah yang diberikan kepada perusahaan rintisan digital dengan valuasi lebih dari 10 miliar US dollar. Gojek menkampanyekan komersial yang mengangkat isu sosial. Perusahaan Gojek mengaku berempati pada isu sosial yang terjadi di masyarakat dan kemudian menawarkan produknya sebagai solusi untuk membantu menyelesaikan isu sosial tersebut dengan memberikan edukasi di dalam kampanyenya sambil menjual produknya. Nah, pada saat ini banyak sekali aplikasi serupa yang mulai mengikuti jejak Gojek. Nah, ketika teknologi tersebut diketahui orang dengan mudah untuk meniru dan mengembangkannya. Contoh aplikasi serupa yaitu seperti Ustreet, Grab, dan Maxim, serta aplikasi lainnya yang menawarkan berbagai macam fitur serta kelebihannya dibanding yang lain. Contoh lain yaitu seperti teknologi handphone. Handphone dulu mahal harganya, sekarang sudah menjadi domain publik yang banyak dikembangkan. Seperti handphone sekarang telah menjadi smartphone. Ada beberapa strategi yang mengkomersialkan teknologi. Yang pertama itu strategi licensing, yang kedua strategi alliance, yang ketiga strategi IPO atau initial public offering. Nah, saat ini challenge untuk teknologi komersialisasi yaitu membuat semua orang melihat potensinya, berfokus pada daya tarik pasar, pengelolaan yang baik, adanya hambatan regulasi, menghindari teknologi push atau akses modal. Nah, teknologi push, apa yang dimaksud dengan teknologi push? Teknologi push yaitu merangsang orang untuk mendevelop teknologinya. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.